illa billah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya, sami-sami lah pepeling, nah, pepeling untuk selalu meningkatkan ya, pemahaman kita terhadap kebenaran ajaran Islam ini, dan mudah-mudahan ya ajaran Islam yang kita yakini ini kita berada di dalam ajaran Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa wonten orang sing ngaku Islam boten diridhoi? Ya wonten. Wonten. Alhamdulillah kita teruskan lagi ayat 102-nya ini. Ya, ini hubungannya dengan bagaimana kalau kita mensikapi tentang persihiran ini. Jadi ayat ini sekaligus menjelaskan bagaimana sihir ya sebagai penipuan dari upaya keyakinan terhadap kebenaran agama, tetapi Gusti Allah memberi isyarat, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillahi, kan sampai ayat itu nggih. Nah itu sing ngantos itu yang kembali lagi ini sing atos itu apa? Bukan atos kata Sunda itu keras Bu, atos Jawa, atos hati-hati terkait dengan fayata'alamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi ya. Makanya saya berharap ibu-ibu yang rajin jamaah subuh, yang nambah istiqomah dengan menambah ya, wawasan dan ilmu keagamaannya pun ngantos tukaran karo bojone nggih. Itu. Sebab itu kalau panjenengan ngajine rajin nang bojone wani, nah berarti ngajine ora kanggo. Bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak harus lebih sayang. Nah, kalau yang rajin ngaji harus lebih sayang kepada istrinya. Sebab kalau kita tidak dalam posisi seperti itu, berarti kita ini kategori ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi bi aybaghido kullan ilal akhir. Ya ditafsiri bi ayyubaghido yen to benci, yen to sengit. Nah, sengit itu marah kan. Kulan di antara satu dengan yang lainnya itu antara istri perempuan, ya istri itu kan mesti perempuan nggih, suami laki-laki pun ngantos. Jadi resep-resep untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu perlu dibina ya, sehingga bapak-bapak tidak tergoda lagi untuk mencari yang lain. Yang tergoda kalau ibu-ibunya kurang sek, nah, biasanya bapak-bapak yang tergoda. Nah itu merupakan tipu daya itu Bu, merupakan bagian dari tipu dayanya iblis. Oleh karena itu kita diberi peringatan wamahum. Nah, wama itu lan ora ono utawi tukang sihir, humnya itu kembali kepada tukang sihir. Iku bidorina bihi. Bidorina itu membahayakan. Iku bisa gawe melarati, membahayakan. Jadi jangan khawatir, sekalipun persihiran, perdukunan merajalela dan berkembang biak juga Bu pun kuat. Bahkan ada dukun cilik, pernah dengar Bu ya? Pokari Sweat, ya pernah dengar ya Pokari. Jombang kan pernah heboh dulu. Wama makna itu ora. Jangan khawatir, perdukunan itu sakjane iku orang bahaya, orang membahayakan.
membahayakan. Ya. Orang membahayakan kepada siapa? Min ahadin, kepada seseorang. Nah ini Gusti Allah itu ininya peliknya di sini, illa bi iznillahi, angin kejaba ijinipun Gusti Allah. Jadi ternyata perdukunan pun itu jaluk requese, requestnya tetap nang Gusti Allah. Sama dengan iblis kan. Iblis berhasil menggoda Nabi Adam karena iblis pun bersumpah dengan kata-kata wallahi ana minan nasihin kan gitu. Sungguh wahai Nabi Adam, demi Allah aku ini bagian dari penasehat. Waduh, kacau juga kan. Itu akhirnya Nabi Adam loh, masa iblis itu dengan sumpah itu akhirnya tergoda kan. Sama dengan ini juga, perdukunan pun ora bakal mandi. Karena memang yang menentukan segalanya Gusti Allah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita pun lengah madu matang Gusti Allah. Sebab di ayat di kalimat sebelumnya memang Gusti Allah pun memang kados-kadose memang sengaja memberi izin kepada bangsa setan untuk mengembangkan ilmu persihiran kepada para dukun. Ngapunten, istilahnya memang para dukun kan kahin al-kahanah kan di tafsiran sebelumnya itu kan memberi izin untuk apa? Nah, siapa namanya? Dua malaikat yang ditugasi. Ada yang mengatakan menurut riwayat yang sudah kita perdengarkan kemarin ya kan. Jadi menurut Ibnu Abbas riwayatnya memang Harut wa Marut itu dua malaikat yang ditugasi oleh Gusti Allah untuk memberi informasi perdukunan, persihiran. Tetapi tujuannya memang untuk mencoba kita, inama nahnu fitnatun kan itu. Sungguh kami berdua ditugasi oleh Gusti Allah itu untuk nguji. Jadi pada intinya kayak barang seorang Sunda saja ya, intinya bahwa memang sihir itu memang biiznillah gitu loh, itunya itu memang Gusti Allah itu ngersakake untuk nguji kita. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu biasanya orang kena sihir itu kalau kita pas lengah. Makanya kan ada ayat la tuhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Usaha apapun, aktivitas apapun yang terkait dengan cara kamu untuk mendapatkan penghidupan di dunia, maka tetap harus ingat kepada Gusti Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hada batila, dalam surat Ali Imran itu kan Bu ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala, kapanpun dimanapun sedang apapun kamu tetap harus ingat kepada Allah. Yang paling repot tuh monggo ingat, yang harus kita ingat itu satu, ketika suasananya kita dalam kondisi lengah. Contohnya, ngapunten bapak-bapak nggih, mengapa menggauli istri Sayyid Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali pun ngantos lali nang Gusti Allah, rawan diberi dipengaruhi oleh nafsu setan. Sedang di WC. Nah, sing paling angel itu jenengan wirid di WC. Kok aneh, wirid di masjid sudah biasa kan. Nah sekarang wirid di WC kayak opo carane. Karena orang pecah itu kan gak mesti di masjid, gak mesti di tempat tidur. Bisa jadi pecah dalam kondisi sedang di WC. Nah itu cari ilmu yang menjamin panjenengan di WC pun mesti husnul khotimah. Mestinya itu yang dicari itu, Bu. Kalau umpamanya sedang maos Quran meninggal dunia itu kan jangan dianggap itu sedang istimewa. Yang istimewa itu sedang di WC meninggal dunia dijamin husnul khotimah. Sedang ngumpuli istri bapak-bapak tahu-tahu tenaganya habis langsung meninggal dunia tapi dijamin husnul khotimah. Ya itu yang dicari ilmunya itu. Kalau mau cari wirid
doa itu biasa, gak usah, bukan sesuatu yang istimewa. Itu yang mesti harus dipadosi. Dan ada, karena ada ayat allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihi. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Nah, jadi kiai temenan kalaupun saged ngajari ya nopo sedang di WC mati husnul khotimah. Makanya kan ketika kita masuk WC doanya nopo Bu? Tahu diwaos nopo supe? Ya, bismillah. Makanya kan kita ini ada istilah adabul khola. Nah, di dalam kitab fikih itu ada bab namanya adabul khola. Toto coro bagaimana kita masuk WC dan keluar WC. Kan itu. Makanya setelah keluar nopo doanya Bu? Alhamdulillahi adhaba anil ada wa'afani. Kan ngoten nggih. Makanya duh Gusti kula bersyukur. Makan alhamdulillahi adhaba anil ada wa'afani. Yang ada kata alhamdulillah itu ada berapa doa Bu? Satu habis makan, yang kedua habis dari WC. Tapi habis sholat doanya apa? Astaghfirullahaladzim. Ya kan? Habis sholat itu bukan alhamdulillah tapi astaghfirullahaladzim. Nah, itu harus dielmoni juga. Mengapa habis sholat kok astaghfirullahaladzim? Bahkan astagfirullah juga banyak itu macamnya. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum. Ada lagi astagfirullahaladzim wali wajibatil ali wali jamil muslimin wal muslimat. Jadi panjenengan semua itu orang hebat, orang yang enggak tahu sholat pun panjenengan doakan sing penting ngaku Islam kan itu. Al ahya minhum wal amwat, baik mereka masih hidup atau sudah mati. Kurang apa nih kok panjenengan dianggap orang tidak orang baik. Habis makan alhamdulillahil at'amana wa syaqona wa ja'alana. Habis dari WC alhamdulillah di adhaba anil ada wa. Habis sholat astagfirullahnya itu harus diilmoni. Katanya sholat itu ibadah yang paling utama. Wah habis sholatnya kok dia justru disuruh istighfar. Karena itu ngoten Pak, harus diilmu saya itu niku. Mesti ada itunya itu, ada sirriyahnya, ada rahasianya. Motong. Artinya habis ibadah yang istimewa pun jangan sampai masih kecipratan riya. Makanya istighfar itu penting. Ngoten serius nggih. Dah nanti kita teruskan kalau pas bab ini. Jadi pernah enggak jenengan memikirkan seperti itu? Apa ya habis sholat kok astagfirullahaladzim, mari mangan alhamdulillah, habis dari WC juga alhamdulillah. Makanya mengapa kita harus benar-benar ngelmu ketika di WC meninggal dunia dijamin husnul khotimah? Karena di WC itu kita melaksanakan sesuatu untuk membuang penyakit. Maka anil ada semua penyakit coba panjenengan kalau mboten saged pipis, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Diogrok-ogrok arang barang bapak-bapak. Kalau itu. Nah, jadi pun ngantos-nganten nggih, kita harus punya keyakinan wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillahi. Makanya Gusti Allah itu saja nih dengan ayat ini aku yang tetap mengizinkan demit setan menyatu dengan para dukun untuk mengembangkan persihiran. Tetapi penawar ya ono, penawar ya apa? Ingat marang Gusti Allah. Wa yata'allamuna ma yaduruhum wala yanfa'uhum wala yata'allamu, sama dengan di atas itu. Wa yata'allamuna lan podo belajar. Buahnya sekarang memang ilmu persihiran itu bisa dipelajari juga Bu. Jadi jangan dikira orang tidak ada yang
tertarik untuk menjadi dukun itu ya wajar. Memang di Al-Qur'an sendiri sudah memberi gambaran wa yata'allamuna ma yaduruhum. Sajane mempelajari ilmu persihiran itu ya ora bakal membahayakan, ora bakal melarati ya dulu. Bil akhirati, di akhirat nanti, walayan dan orang manfaate. Jadi sihir itu kalau kita bisa kenal betul untuk bisa menjadi orang yang menyatu, nah, dengan kehendak Gusti Allah, makanya kita ada ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Itu untuk nandaaken kalau panjenengan sudah betul-betul merasa menyatu, karena itu hatinya tetap mancep kokoh, ingat marang Gusti Allah, insya Allah di mana saja itu sebagai penawar serangan bangsa sihir. Nah itu serius nggih. Abot. Nah sekarang ini persihirannya kaya diumbar karo Gusti Allah itu. Walaqad alimu, nah ishtarahu, nah malahu fil akhirati min khalaq. Kan itu ayat. Walaqad, laknya di sini lam qasam. Jadi kata-kata walaqad itu untuk mengokohkan, demi, yakti, ya, tegese, ya. Walaqad alimu, alimu itu fi'il madi. Ya, maka kita artikan sungguh. Memang mereka, nah di sini memang ada yang menafsiri di tahqiq ay al yahudu, nah, orang-orang Yahudi. Nah, tetapi ya kita juga banyak yang terjerumus kepada praktek perdukunan. Nah, biasanya kalau sakit hati, iri, dengki, itu bolone itu sudah mesti penyelesaiannya lewat dukun, kan itu. Bagi orang yang iri itu kan biasanya kalau sudah dendam itu gak iso dengan cara kasar, coro halus kan itu istilah-istilah yang biasa di masyarakat kados ngoten itu. Nah, karena itu ya gak usah kaget, gak usah aneh, karena itu sudah bagian dari yaitu wong jalur perguruannya juga ada yang sudah saya sampaikan kemarin. Monggo panjenengan kalau kepingin ya ingin biar ya alimu ya. Di sini juga ada la lagi, laman la manih. Nah, karena anak ini laman ishtarohu. Nah, la lagi itu untuk menunjukkan sungguh yang biasa belajar, biasa mempraktekkan. Nah, itu ishtaro itu di sini itu maksudnya membeli ya, tapi artinya menukar urusan yang berhubungan dengan kebenaran agama ya. Kalau kebenaran agama itu kan didukung oleh namanya mukjizat ya. Tetapi dilawan untuk membantah kebenaran agama itu dengan praktek persihiran. Nah, jangankan kita, ngapunten bungi Rasul sendiri itu pernah suatu ketika kena jaring panah sihir dari jin ibrit. Nah, yang ini yang berulah siapa? Yang berulahnya memang orang-orang yang anti kepada Rasul, Rasul. Makanya turunlah surat Al-Mu'awwidatain. Surat Al-Mu'awwidatain itu surat apa, Bu? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kan di situ digambarkan oleh Gusti Allah pancen yaitu. Ini jadi Al-Mu'awwidatain itu sebagai pengokoh dari ayat ini. Begitu juga nanti dalam surat Al-Baqarah 107 ya. Setelah ini kan 102, nanti 107 juga
ini kita diberi penawar saja nih. Enaknya Gusti ngaji itu yang ngoten Bu. Jadi Gusti Allah itu memberitahu begini, tapi jangan khawatir, ada solusinya. Walaqad alimu lam di sini ibtidain, utawi orang-orang yang benar-benar mempelajari, sungguh-sungguh mempelajari ilmu perdukunan dan mempraktekkan perdukunan. Nah itu dengan ihtarau itu milih untuk bisa membujuk, untuk bisa menipu, untuk bisa memfitnah. Banyak macamnya itu. Kadang-kadang apa ya, naudzubillah lah ya. Awis tabdalahu tegese ganti ya. Bi kitabillah itu ganti apa-apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, apa-apa yang diajarkan di dalam kitab Taurat yang asli ya, apa-apa yang diajarkan dalam Injil yang asli ya, itu ditukar, diganti dengan ilmu perdukunan, dengan ilmu-ilmu yang membuai ya, membuai. Memang cepat Bu ya, saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih paham lah daripada saya lah kaitannya dengan ilmu hal-hal seperti itu. Karena di masyarakat banyak itu kadang-kadang jalan pintas itu sing digoleki. Malahu fil akhirati min kholak, pun kuator, pun kuatos, pun kuatir. Ma ora lahu ikut tetap kedua man ya, yang yaitu yang bagaimana, yang laqad alimu itu ishtarahu itu, yang mereka yang menukar kebenaran kitab Allah ya, diganti dengan apa, dengan persihiran. Nah itu mestinya kalau orang beragama kan mestinya kita semakin baik. Tapi mengapa kita sudah ngaji terus, belajar beragama terus, tapi kok masih merentul penyakit iri, penyakit dengki. Nah itu penyakit yang akhirnya punya ulah untuk mencelakakan dulure kan itu. Nah kan kenyataan perbuatan seperti itu malahu fil akhirati min kholak, sedikit pun tidak akan pernah ada manfaatnya. Makanya di sini sedikit pun tidak akan mendapat bagian. Kholak itu artinya bagian. Maksudnya mendapat apa? Nasibun fil jannah, mendapat bagian dari kebahagiaan di akhirat. Jangankan kebahagiaan di akhirat, biasanya ujung hayatnya orang-orang seperti itu sengsoro. Ya, ngatos-ngatos Bu nggih, yaitu masuk kubure, kadang-kadang kubure juga aneh-aneh. Ngita angel gali kubure, ono watu pindah sini, watu pindah sana, ono watu. Biasanya masuk kubur kadang-kadang yo biasanya. Itu artinya dari sisi tondo-tondo susahnya setelah mati oleh Gusti Allah itu sudah diperlihatkan. Makanya panjenengan berlomba-lombalah niteni tiang sedang sakaratul maut. Ada yang tersenyum simpul ya kan, nggak merepotkan, kok guyuh ya orang meniat. Ada yang bengok-bengok ya kan. Nah itu sebetulnya itu adalah dakwah yang paling nyoto ya, sebab yang kita tuju itu adalah fimak adisidkin inda malikin muktadirin. Itu yang kita tujukan sana. Bagaimana kita segera kembali di hadapan ilahi Robbi dengan tersenyum simpul. Papyadat wujuhum musayyadah. Bagaimana penampakan wajah kita itu berseri-seri. Nah, tetapi bagi orang-orang yang punya investasi
memanfaatkan perdukunan. Nah itu malahu fil akhirati bahkan diancam ini dipertegas lagi wala bi sama syarau bihi angpu sahu wala bi sama itu sungguh sangat jelek sekali. La bisa sudah bi sama itu sungguh jelek sekali, ditambah la lagi la bi sama itu double untuk menunjukkan sungguhnya itu sampai double Gusti Allah itu. La itu artinya sungguh Bu kalau dalam bahasa Arab itu. Bi sama itu ya sungguh juga, sungguh elek, sungguh jelek ya, itu sungguh jelek, sungguh jelek. Orang yang bagaimana syarau bihi angpusahum yaitu itu menunjukkan yang apa yang mempelajari mempraktekkan ilmu perjinan, ilmu perdukunan, ilmu persihiran itu sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Oleh karena itu ini dijelaskan akibatnya tadi sudah di atas sudah memberi gambaran malahu fil akhirati min kholaq, ditambah lagi dengan haddoha minal akhirati. Jadi tidak akan mendapatkan bagian apapun yang membahagiakan di akhirat. Kalau kita ini karena apa? Ya, anta allamuhu haisu aujaba lahumun naro. Jadi tapi di sini ada kata-kata ini seandainya mereka itu tahu betul akibat yang menimpa dari orang-orang yang terjerat persihiran. Nah itu sajane mereka itu mesti wajib di akhiratnya tuh masuk neraka. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu adalah orang-orang yang ngerti. Karena apa? Di sini dipertegas lagi. Seandainya mereka itu ngerti akibat dari praktek-praktek menyimpang dari tuntunan yang diajarkan di dalam kitab suci, kan itu kan lahu bi kitabillah, itu kitab suci kan dari kitab Gusti Allah, hakit kotama yasiruna ilahi minal azabi, maka mereka itu balik di akhiratnya itu hanya akan, kesimpulan singkatnya itu hanya akan mendapatkan siksa. Kalau saya melihat jangankan di akhirat, nang dunyonya saja sudah penuh siksa. Memang kadang-kadang kita tuh sawang sinawang, ya kan? Pingin sugih, cari jalan pintas, akhirnya golek-golek nang Gunung Kawi. Nah, golek-golek pesugihan, bahkan katanya ada pertuyulan barang. Tuyulnya bangsa jin juga, itu bangsa jin. Ada tuyul Bu dan Dewi Yul, tapi ada tuyul dengan Dewi Yul dengan. Masih ingat Bu tuyul dengan Dewi Yul? Ngapunten Bu, ini enggak hanya cerita saja untuk kita ini supaya waspodo. Wong ngaji saja jadi mubalik itu. Kadang-kadang di ini juga ada istilah ditembak. Akhirnya gak iso munyi, sudah di podium juga gak iso munyi. Ya itu. Ada satu daerah. Termasuk musabakoh. Musabakoh itu kan sudah Al-Quran, musabakoh tilawatil Quran. Lo antar kori itu iso main ini. Ya, saya pernah punya teman kori, itu sudah duduk di podium. Itu ketika mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang suaranya. Jadi jadi jangan dikira persihiran itu hanya dalam kondisi-kondisi yang tidak wajar. Nopo malih
yang berurusan dengan menjabat. Nah, itu. Nggih. Mungkin bapak-bapak yang pernah tahu kerja di instansi atau di perusahaan atau di mana, kalau itu godaan. Nah, kalau ya, itu ada itu wakit tapi keluar dari kantor sembuh, ada juga. Ini jadi hal-hal seperti itu. Artinya itu semua harus ada harus ada catatan kita. Semuanya itu sakjane, walaupun dilakukan oleh bangsa demit, bangsa iblis, bangsa setan, genderuwo umpamanya, tetap masih ada ta'aluknya biidnillah. Inilah yang peliknya di situ. Jadi peliknya itu ya sama dengan iblis ya, itu begitu juga kan Bani Israel. Sajane Nabi Musa kan sudah jengkel itu, mau mendoakan Nabi Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mau kehausan dicarikan minum, kan sudah jengkel kan saja. Tetapi ngeles dengan kata-kata sajene aku iki kan sama-sama berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa itu luluh akhirnya. Itu sama dengan Nabi Adam juga luluh kan. Sama dengan ini ya, kita juga ya. Makanya ngapunten, jadi Allahumma itu duh Gusti ingkang Maha Kuwaos, duh Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan. Itu bukan hanya doa digunakan oleh kita saja, dukun-dukun juga Allahumma juga itu. Itu kan kori sedang musabakoh gitu. Ya akhirnya tanya, saya tahun 83 itu pernah ikut musabakoh Jawa Timur, tetapi saya pas waktu itu bagian cerdas cermat Al-Quran. Ya, pada cerita. Nah, kalau yang kori ini memang korinya sendiri yang cerita. Dia itu juara, bolak-balik juara. Tapi begitu suatu ketika dia di event, jadi bal-balan karo musabakoh itu hampir podo akhirnya. Nah, makanya ada kiai yang mengharamkan. Wis gak usah musabakohan, Quran kok dilombakno. Tetapi itu yang tidak setuju. Tapi yang setuju ya dalam rangka syiar, ya, dalam rangka syiar. Nah, oleh karena itu ayat ini seterusnya walau amanu wa taqau, seandainya mereka itu betul-betul iman. Nah, itu untuk inunya itu, untuk membalik ya dari praktek-praktek persihiran. Seandainya mereka itu tahu kalau sihir itu memang membahayakan di akhirat, mesti mereka itu tidak akan mempraktekkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya ayat ini teruskan walau amanu wattaqau, walau amanu, seandainya mereka itu betul-betul beriman. Nah, di sini ditafsiri walau annahum amanu, annahumnya ini di sini siapa? Orang-orang Yahudi. Walau annahum lan sejatine lan seandainya ya, annahum satuhune utawi wong-wong Yahudi iku amanu podo iman sapa si Yahudi, iman binabi kan mendumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani lan beriman kepada Al-Qur'an, wattaqau dan mereka betul-betul bertakwa seperti panjenengan semua. Nah itu dengan wedi di sini artinya takwa itu wedi, takwa. Wedi itu takut. Ai qabawa maring sisanipun Gusti Allah bitarki ma'asihi, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dumateng Gusti Allah, kasihri kaya sihir kan itu. Seandainya mereka itu beriman dan mereka itu betul-betul tidak mempraktekkan ilmu persihiran karena takut marang Gusti Allah, la masubatun. Nah, jawabnya lau di atas ya, walau lau itu syarat. Dijawab maksudnya syarat jawab itu bukan untuk bagaimana membuat kalimat. Nah, itu jadi ada semacam
siak itu struktur penyusunan kalimat. Nah, ini kalimatnya kalimat kausalitas kan itu. Seandainya mereka orang-orang Yahudi, di sini memang seolah-olah ayat ini menjelaskan bagaimana watak wahinya orang Yahudi juga sama. Kalau kita mempraktekkan dengan cara seperti itu ya tidak ada bedane, boten wonten bedane ngoten nggih. Ya, makanya atas Bu, makanya ngapunten ini, makanya Rasulullah itu mengapa umat Islam pun sampai diancam kulu umati yadkhulunal jannata ila man aba. Sajane setiap umat Islam itu pasti masuk surga ila man aba, kecuali orang yang nentang kan itu. Nah, kita ini termasuk orang yang muti atau sing bandel atau sing bangil. Nah itu monggo nggih sedikit demi sedikit. Nah, Al-Qur'an ini kan manfaat luar biasa karena memang Al-Qur'an bisa menangkal semuanya. Dan juga bisa menjadi pedoman apa saja untuk bisa selamat dunia akhirat. Pedoman beristri, pedoman bertani, kan itu. Pedoman berdagang, pedoman nyambut damel sebagai pejabat, sebagai pegawai negeri yang ngurusi bagian dari tugas negara. Karena bernegara pun menjadi bagian dari tugas agama. Jadi apapun di dunia ini kalau semuanya disandarkan kepada tuntunan Al-Qur'an maka merupakan bagian dari ibadah. Kan nggih? Bahkan sama dengan ibadah membunuh orang kafir. Nah, ini gimana Pak? Masih senang membunuh orang kafir, Pak? Usia di atas 60 masih senang membunuh orang kafir apa enggak? Ngoten serius nggih. Ibu-ibu, ya Pak, ayo kita berperang Pak, sama-sama mateni orang kafir. Jadi enak, jadi karena berdagang insya Allah menjadi dagang yang mulia karena abdolu tolabur rizki itu baiun mabrur. Seutama-utamanya kita mencari rizki kata Rasulullah itu berjual beli yang mabrur, tapi jangan sampai berbisnis yang penuh dengan gis, tadlis, walhidah. Nah itu makanya dari dulu, makanya saya harapkan jenengan melatih anak-anaknya itu jadi entrepreneur di bidang wirausaha. Pun ngantos jadi pegawai Bu, walaupun profesor doktor, kalau jadi pegawai tetap jadi buruh, kuli. Hanya bedanya kuli punya NIP saja, punya NIP. Nah, tapi podo buruwe saja nih. Kemerdekaannya masih harus ada loyalitas, harus ada ketaatan. Nah, itu. Tuh. Tapi kalau panjenengan jadi saudagar, jadi wirausahawan, jadi jeragan. Makanya saya kadang-kadang dengan mahasiswa itu menganjurkan begini, kamu sekarang kuliah, tapi jangan berpikiran setelah lulus kamu kerja dengan siapa. Tapi belajarlah dari sekarang untuk bekerja mengerjakan siapa. Wah, gagah kan? Kalau bekerja dengan siapa kita jadi pegawai. Ya. Tapi kalau bekerja mengerjakan siapa jadi jeragan. Iya tak Bu? Nggih. Jadi jeragan. Sekolah dhuwur-dhuwur jarene Gus Baha, profesor doktor kadang-kadang kalah karena ketua yayasannya yang tidak sekolah. Ya kan banyak tuh perguruan tinggi ya, yang ketua yayasannya itu sekolah aja nggak ada, tapi bisa memperkerjakan profesor doktor, bisa melantik profesor doktor jadi rektor, padahal orang sekolah. Ya.
Ngapunten ini kaya Mas Pion itu. Pak Ali Markus itu sekolahnya apa? Tapi dia bisa punya karyawan mulai Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Nah, ini makanya Nabi mengatakan ya Abdul yang paling utama mencari rizki itu Abdul talabi rizki bai'un mabrur. Lama subatun. Nah, sajane seandainya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang kecipratan wateke golek perdukunan, yaitu di sini digambarkan khusus untuk masalah perdukunan. Itu bitarkil ma'asihi kasihri wajawabulao itu mahdubun aila usibu dala alaihi. Nah itu jadi mufasir itu enak. Jadi untuk karena Al-Quran itu memang dalam ungkapannya itu dibuat seringkes mungkin. Ya, tetapi di balik ungkapan itu bisa ditambah penjelasan yang memungkinkan kita itu lebih mudah memahami, yaitu seperti di sini wattaqau, yang maksudnya takut di sini itu kan relevansinya dengan masalah di ayat sebelumnya. Ini kan ayat 103. Nah, ayat 102 itu menjelaskan masalah perdukunan. Ya, relevansi ayat ini masih merupakan satu kesatuan. Nah, dalam istilah ilmu tafsir itu masih istilahnya itu masih ada munasabahnya. Nah, jadi ada istilah munasabatu ayatil Quran. Ada ilmunya tersendiri, munasabah. Jawabnya lama subatun. Sawabun, itu gese mereka tetap sama-sama akan mendapatkan pahala saking sinten min indillahi saking Gusti Allah. Wujude pahala itu apa? Khairun. Nah, sesuatu kebagusan. Laukanu, tapi ada lau juga. Laukanu ya lamun, seandainya memang mereka itu mengetahui. Jadi panjenengan itu coba garis bawahi ya, laukanu ya lamun dengan laukanu ya lamun di atas. Ya, sakjane persihiran itu bahaya dudu gare. Nah, apalagi bahayanya tuh numpuknya itu bagaimana? Kalau yang difitnah itu ikhlas dengan fitnah yang ditembak oleh dulurnya yang iri dengki hasud itu, maka itu berbalik. Ya, berbaliknya bagaimana? Dosa-dosa yang difitnah akan menimpa kepada yang memfitnah. Jangan dikira tidak ada akibatnya. Makanya beci ketiti olo ketoro itu harus diperhatikan betul ya. Panjenengan pun gadah unen beci ketiti olo ketoro itu. Sementara itu dulu, mangga Bapak ada yang mau usul? Monggo Pak. Ya dua-duanya Pak. Harut dan Marut juga mengajarkan persihiran. Memang itu menurut satu riwayat memang ditugasi oleh Gusti Allah ya, untuk menggoda manusia, untuk nguji ketabahan kita. Jangankan kita loh, para nabi Pak, mulai Nabi Adam bayangkan, ngantos Rasulullah Nabi Muhammad itu tetap masih ditembak oleh hal-hal yang berbau sihir. Ngeri itu kalau jenengan ya memang itunya itu kan maunya Gusti Allah dengan memberi seperti itu. Awakmu itu balik nang aku wae, wis gak usah polah-polah, ngoten saja nih. Makanya kan ada ungkapan la haula wala quwata illa billah kan itu. Nah, itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sajane awakmu itu. Jadi dan kita bersyukur dengan penjelasan seperti ini, kita tidak buta dengan keadaan yang dunia ini, tidak buta.
baik yang berhubungan dengan alam nyata maupun berhubungan dengan alam perlembutan. Bersyukur. Seperti ibu-ibu, ngapunten ibu-ibu nggih. Seperti Gusti Allah ada ungkapan pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Panjenengan harus bersyukur dengan ayat itu. Karena apa? Karena wateke wong laki-laki sakjane. Kalau dhewe wong wedok gak ono sing kepengin bogonya cukup satu tuh gak ada. Jujur, termasuk saya. Iya kan ini. Tetapi itu kan akhir ayat itu fa'in khiftum ala ta'dilu. Hanya laki-laki yang bertanggung jawab sajalah. Nah kan itu. Istrinya cukup satu. Jujur itu. Wong Rasul sendiri itu sampai berdoa kok. Ya Allah, jangan engkau siksa saya. Gara-gara saya tidak bisa berbuat adil gara-gara cinta. Jadi makanya kan ada hadis pamal hub ila limah bil'a, wal sungguh cinta yang berkesan. Wah, hanya cinta pertama. Apa jenengan pengen nikah lagi ta, Pak? Monggo Pak kalau kepingin. Ngoten Pak nggih. Jadi memang dan kita bersyukur. Jadi Gusti Allah itu sajane bloko aku nyiptakan iblis iblis usul agar menggoda manusia tak izini. Kan itu. Kan diizini kan iblis menggoda kita itu memang atas restu Gusti Allah. Ilmu persihiran berkembang, yo izinku kata Gusti Allah. Kan enak saja nih. Tetapi kan Gusti Allah itu juga adil. Ketika saya memberi ini, maka penawarnya ini. Kan itu. Jadi makanya kan ila ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu dalam Al-Quran kata iblis, saya akan menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah, kecuali hamba-hamba yang dibuat ikhlas. Penawarnya itu Pak. Jadi kita bersyukur. Jadi jangan jenengan tambah kalau gitu kenapa ya? Ono sihir, ono mukjizat. Ya memang Gusti Allah memberi gambaran. Sajane aku itu kuwasa dadine apa wae. Satu gitu. Terus yang kedua, untuk bisa selamat, ya kembali kepada saya, kan gitu. Wis manut aja, makanya kan ada ayat nanti, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ngoten Pak. Gimana Pak? Ya, dispundi. Jadi santet itu nggih nggih. Nah, itu yang bagus pertanyaannya ya. Nah, satu ya persantetan itu merupakan tindak lanjut dari persihiran. Nah, jadi mereka yang lebih profesionalisasi dari persihiran. Makanya pernah ada pameran persantetan di mana itulah di yang dekat penjara Kalisosok itu apa, ada mall pekatnya apa itu yang ibu-ibu biasa hafal mestinya karena di situ pusat belanja kain-kain itu pernah dipamerkan. Jadi dan ngakoni jujur saja Pak, jadi kalau panjenengan tahu kenal dengan para dukun santet ya kadang-kadang kita ngakoni ya. Termasuk orang yang menangkalnya juga ngakoni saja ini dikirim dari siapa. Cuman kita gak boleh ngomong karena jin itu tukang fitnah. Wong kiai-kiai juga biasa itu tukar menukar persantetan itu. Nah, saya diceritai oleh kakak ipar saya, bukan oleh orang lain. Nah itu. Nah, bagaimana orang yang mati karena tidak diketemukan penawarnya ya. Ya ada dua Pak. Ketika Rasulullah itu menjelaskan al-qatil wal maktul bina.
Pembunuh dan yang dibunuh itu bisa sama-sama masuk nerakanya. Al-qatil itu yang membunuh, al-maktul itu yang dibunuh. Jadi pembunuh dengan yang membunuhnya, pembunuh dengan yang dibunuh bisa sama-sama masuk neraka. Kalau yang dibunuh ini juga menyimpan dendam. Itu aja ukurannya. Makanya kalau panjenengan disantet di apa, penawar yang paling jitu, jenengan pun ngantos punya sifat dendam, apalagi membalas. Makanya Rasul ketika ditawari oleh malaikat Jibril, Rasul, seandainya engkau saya perintah untuk numpesno wong-wong yang memusuhi kamu, yang mencelakakan kamu, maka saya siap sewaktu-waktu. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Duh Gusti, mugi panjenengan nedahaken dumateng kaum-kaumku yang mereka itu karena tadi tidak tahu. Itulah sebabnya mengapa akhir ayat ini diakhiri dengan laukanu ya'lamun. Seandainya mereka ngerti kalau perbuatan itu nyengsara, dan maaf Bu, sengsaranya bukan hanya untuk dirinya, bahkan biasanya netes kepada keturunannya juga. Itu ada. Jadi karma dalam bahasa yang mestinya tidak boleh diomong, tetapi bisa netes kepada keturunannya. Makanya kenapa ada istilah kacang ora adoh soko lanjarane gitu. Iya kan? Ngapunten ngatos-atos nggih. Nah ini Pak, itu ceritanya seperti. Jadi supaya ininya itu supaya kita terselamatkan, ya kita jangan sampai punya dendam. Termasuk secara pidana mengapa kita ada kisos. Nah itu kan bagi orang-orang yang membunuh. Nah hanya jadi masalah ketika persantetan ini mau masuk KUHP. Jadi rancangan KUHP kita sekarang ini sudah ada rancangan kitab. Karena KUHP, kitab hukum pidana yang berlaku di negara kita sekarang masih warisan kolonial. Kita akan saya beberapa kali pernah ikut seminar untuk membahas rancangan KUHP. Ada beberapa pasal yang ingin memasukkan perdukunan dan pembunuhan santet bagian dari pasal-pasal yang ada di KUHP. Cuman banyak yang kalau begitu berarti sama dengan kita ini akan menghidupkan, karena harus ada penyidiknya yang ahli santet, ya kan, jaksana yang ahli santet, kan itu, hakimnya juga ahli santet. Ya, ini itunya sampai sekarang masih, tapi pasal itu belum dicabut dari rancangannya itu, dari rancangan kitab-kitab undang hukum pidana. Al-Fatihah. Auzubillah.